Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam mesbah doa pagi hari ini. Kita akan memulai memberi yang terbaik di waktu hidup kita yang pertama ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kita boleh layak menghadap hadirat-Nya. Kita berikan yang terbaik, penyembahan kita, waktu hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kita percaya semua segala kehidupan kita hari ini di tangan Tuhan, dan Tuhan pasti berikan kemenangan. Mari saudara kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami, di dalam waktu hari ini yang pertama yang kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan, yaitu membawa diri kami bersujud bersembah kepadamu sambil kami membawa Tuhan korban syukur di hadapan mesbah Tuhan, api-apian di hadapan-Mu, biarlah boleh menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban-beban yang kami boleh rasakan hari ini, kami tanggalkan semua di dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan, fokus kami hanya memandang wajah-Mu, karena kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan hadirat-Mu, kami sambil memandang wajah-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang Kau berikan bagi kami yang mencari akan Engkau. Dan terima kasih Bapa, kalau kami boleh bertemu muka dengan Engkau hari ini. Kami diberikan Tuhan keselamatan, kami diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh menggunakan hati-Mu. Kami diizinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus kemuliaan, pulihkan hati kami, pulihkan hati anak-anak. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Benar Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari kita persembahkan segala pujian kita pada Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup kami hari ini Tuhan. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami hari ini Tuhan, di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus.
kami hari ini, menyembah-Mu, memuji-Mu, sujud di hadapan-Mu, membawa korban syukur di hadapan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian ya Tuhan. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Kau juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Pagi hari ini kami datang Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Oh Bapa, segala hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Dalam juga Tuhan pujian syukur kami hanya Yesus kami Tuhan. Oh kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh ada karena semua anugerah-Mu, bukan karena kami baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu, mempersembahkan roh, jiwa, tubuh, dan puji-pujian hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian kami kembali Tuhan. Kami berikan hanya untuk Engkau. Kami percaya di dalam pujian kami ada kekuatan yang baru, ada kesegaran, ada Tuhan kemenangan di dalam Tuhan pujian penyembahan kami padamu. Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang pasti mengalir di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhan, oh haleluya, kepadamu Tuhan Yesus. Tuhanku ya Tuhan, amin. Turut bekerja di dalam segala hal, amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu dan bagi yang percaya padamu, amin. Mengasihinya, ku percaya padamu, ku percaya Tuhanku, Tuhan Yesus, Kau turut bekerja dalam hidup kami hari ini. Bekerja di dalam segala hal, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Datangkan kebaikan, amin, yang percaya padamu, bagi yang mengasihinya, amin Tuhan. Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, amin Tuhan, amin. Yesusku, ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, amin Tuhan, amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Allahku, Yesusku, Kaulah penyelamat hidup kami, Tuhanku, amin. Kau penyelamat hidupku, kami katakan kembali Tuhan. Yesusku, Kaulah penolong hidup kami, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Kami kembali katakan Yesus Tuhanku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, haleluya. Yesusku, Kaulah penolong satu-satunya dalam hidup kami. Oh Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, baik atau tidak baik keadaannya. Datangkan
kebaikan. Amin Tuhan, amin. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada hari ini karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-17, temanya adalah rahasia hidup berkemenangan. Ya, Keluaran pasal yang ke-17 di ayat yang ke-8 kita akan baca kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak gunung. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun temurun. Ya, saudara, rahasia hidup berkemenangan. Ya, saudara, peperangan pertama saudara bangsa Israel menghadapi musuh yang menyerang Israel dengan orang Amalek. Ya, bagaimana bangsa Israel dapat menang menghadapi musuhnya, yaitu orang Amalek? Yang pertama adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara, bagaimana hidup kita juga mengalami kemenangan, ya, dalam setiap pergumulan kehidupan saudara dan saya dalam menghadapi musuh-musuh kita, yaitu iblis yang coba menjatuhkan saudara, ya, kemudian musuh kita keinginan daging, hawa nafsu daging, dan juga dunia yang jahat sekarang ini. Saudara, biarlah kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Saudara, Musa dikatakan dia menopang, ya, tatkala Yosua berperang melawan orang Amalek, maka Musa, saudara, Harun dan Hur naik ke atas bukit dan Musa mengangkat tangannya. Dan dikatakan firman Tuhan, tatkala Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah orang-orang Israel atau bangsa Israel terhadap orang Amalek. Ya, tetapi tatkala Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah saudara orang Amalek. Hal ini sudah menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Saudara, kita akan mengalami kemenangan di dalam
setiap pergumulan, juga dalam mengalahkan musuh-musuh kita, ya saudara, yang ada di dalam hidup saudara dan saya, baik musuh yang di dalam maupun di luar, yaitu keinginan daging saudara, ya iblis, dan juga arus dunia ini yang begitu jahat. Ya, biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan, ya, dalam menghadapi musuh-musuh kita, ya saudara, masalah pergumulan hidup yang kita hadapi setiap waktu. Saudara, biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan, ya. Saudara, sebagaimana saudara Musa mengangkat tangannya, hal itu menandakan bahwa dia hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Senantiasa bergantung pada Tuhan di dalam doa, ya. Saudara, yang terus-menerus untuk menghadirkan anugerah dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya. Tatkala Musa mengangkat tangannya dalam doa, terus dia bergantung sepenuhnya, ya, bahwa rahasia kemenangan yang pertama adalah saudara, biarlah kita bergantung kepada Tuhan terus-menerus di dalam doa, ya saudara, karena disitulah saudara kekuatan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan yang terus-menerus dalam doa dan firman dapat membuat rohani kita menjadi kuat, saudara, ya, dan sehingga kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, ya, baik itu saudara pergumulan yang kita hadapi setiap hari, baik itu iblis, keinginan-keinginan daging yang ingin coba menjatuhkan kita dalam dosa, ya, biarlah kita selalu bersekutu sehingga rohani kita kuat dan kita dapat mengalahkan keinginan daging dan arus dunia ini yang jahat, yang coba menarik saudara dan saya untuk hidup dalam dosa. Hal yang kedua adalah percaya penuh kepada Tuhan. Saudara Musa yang mengangkat tangannya menandakan bahwa ia percaya penuh kepada Tuhan, ya. Inilah rahasia hidup kemenangan yang kedua. Saudara, percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat B dikatakan, dan inilah kemenangan kita mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, saudara, saat kita mengalami pergumulan yang berat, saudara, Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena itu jangan kita bimbang dan ragu, jangan kita takut dan khawatir, serahkan semua kekhawatiran saudara dan saya, dan lawan segala ketakutan dengan imanmu. Ya, Daud mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, dan aku percaya kepada firman-Mu, aku tidak takut. Ya, saudara, tatkala kita percaya, maka mukjizat terjadi, ya. Saudara, karena Tuhan katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, ya. Melainkan kalau orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka dia akan melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, ya. Nah, saudara, hal yang ketiga adalah saudara bagaimana rahasia kemenangan. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan, ya saudara, menghadapi setiap saudara, ya, masalah kehidupan kita. Demikian juga menghadapi musuh-musuh kita, saudara, ya, keinginan daging, saudara, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, menghadapi musuh kita dunia ini, iblis yang coba menjatuhkan kita dalam dosa. Firman Tuhan katakan, saudara, hal yang ketiga adalah saling mendukung dan menopang, ya. Saudara, dikatakan dalam Keluaran 17 ayat 12, maka penatlah tangan Musa, ya, tatkala tangan Musa penat, maka Harun dan Hur dia menopang tangan Musa, seorang di sebelah kirinya dan seorang di sebelah kanannya, ya. Saudara, ini menandakan biarlah kita saling mendukung dan menopang, ya, baik yang terutama di dalam doa, ya saudara. Ya, kalau kita bisa kuat sampai saat ini, itu karena ada orang-orang yang menopang atau mendoakan kita, ya, agar kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Saudara, kalau kita bisa kuat sampai saat ini dalam menghadapi pergumulan masalah hidup kita yang berat, itu karena ada orang-orang yang menopang, yang mendukung kita di dalam doa, ya. Hal yang keempat adalah Tuhan menyertai kita. Dikatakan dalam Keluaran 17 ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, ya. Saudara, pertempuran ini saudara berakhir dengan kemenangan yang besar. Musa mendirikan sebuah mezbah dan menyebutnya Yehova Nisi atau Tuhanlah panji-panjiku.
Ya, kata panji berarti tanda. Kita dapat memahami, saudara, kemenangan ini sebagai sebuah tanda bagi bangsa Israel bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai mereka. Ya, kalau saudara, ya kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan, ya dalam menghadapi musuh-musuh kita, saudara, itu karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Karena itu biarlah kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Maka anugerah dan penyertaan Tuhan itu senantiasa berlaku dalam hidup saudara dan saya. Tangan Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita. Untuk kita tetap saudara percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, ya. Saudara selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Biarlah kita selalu saudara, ya, mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Bersekutu dengan Tuhan, ya, setiap waktu terus menerus dalam doa dan firman. Agar rohani saudara dan saya kuat. Dan kita dapat mengalami kemenangan sepanjang hari ini dan ke depan, saudara. Karena hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang bertambah sukar dan sulit. Namun kita percaya, saudara, bahwa mukjizat Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Kemenangan Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Asal kita beriman, percaya penuh kepada Tuhan. Menyerahkan selalu hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Dan saudara jangan lupa, kita boleh saling mendukung di dalam doa. Ya saudara, satu dengan yang lainnya. Agar kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan Kau yang senantiasa menyertai kehidupan kami, ya Tuhan. Karena inilah kunci kemenangan hidup kami, ya Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami, ya Tuhan. Supaya selalu penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Sebagaimana bangsa Israel yang selalu disertai oleh Engkau, ya Tuhan. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun mereka, melindungi mereka, menjaga mereka dan memelihara hidup mereka. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian mengenai pergumulan Tuhan dalam masa rumah tangga. Kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan yang melawat dan Tuhan yang pulihkan. Biarlah perubahan hidup itu boleh terjadi mulai dari diri kami. Sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami, ya Tuhan, dan memulihkan kehidupan rumah tangga kami. Berdoa juga Tuhan bagi bangsa kami menghadapi tahun politik ini dan ke depan, tahun depan pemilihan presiden legislatif. Kiranya Tuhan yang menyertai bangsa ini, ya Tuhan, supaya tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan, ya Tuhan. Dan pemimpin ke depan yang akan memerintah bangsa ini, dan juga pemimpin legislatif maupun presiden dan wakil presiden, berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka adalah pemimpin yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa ini, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa-bangsa yang mengalami peperangan, Tuhan. Baik Rusia, Ukraina, maupun Israel dan Hamas atau Palestina. Kiranya Tuhan terjadi perdamaian di antara mereka, sehingga tidak lagi banyak korban yang berguguran, ya Tuhan. Bagi mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga, orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, berikan penghiburan bagi mereka. Biar roh pertobatan Tuhan curahkan kepada bangsa-bangsa, sehingga mereka boleh saling mengasihi dan bukan saling membunuh satu dengan yang lain, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus. Amin.